Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayamade Yuliani. Saya adalah salah satu peserta pelatihan metodologi pembelajaran yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Kota Denpasar. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin memaparkan tentang learning journal, konsep metodologi pembelajaran yang saya terima materinya oleh Bapak Bambang Rudianto. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Bambang Rudianto yang sudah memberikan saya wawasan, memberikan saya ilmu terkait dengan metodologi pembelajaran. Dan terkhusus mengucapkan banyak terima kasih kepada Balai Diklat Keagamaan Kota Denpasar karena sudah memberikan saya kesempatan sebagai peserta diklat untuk pada kali ini. Ini adalah tugas saya yang kedua pada pelatihan metodologi pembelajaran angkatan ke-15. Kali ini videonya tentang konsep metodologi pembelajaran. Apa itu metodologi pembelajaran? Metodologi berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata, yaitu metodos dan logos. Metodos itu berarti cara atau jalan, sedangkan logos artinya ilmu. Jadi, metodologi adalah ilmu tentang metode atau suatu jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan. Sedangkan metodologi pembelajaran adalah ilmu yang membahas cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan pembelajaran dalam mencapai tujuan. Seorang guru harus mengetahui metodologi pembelajaran. Buat apa sih? Kita simak fungsi metodologi pembelajaran. Dengan mengetahui metodologi pembelajaran, seorang guru dapat mengajar dengan baik. Guru dapat membelajarkan siswanya dengan optimal. Optimal di sini akan melahirkan yang namanya student well-being. Kemudian yang ketiga, guru dapat menciptakan suasana pembelajaran yang kreatif. Dan yang terakhir, yaitu guru dapat mencapai tujuan hasil belajar yang efektif dan optimal. Pada materi ini disampaikan ada 5 cakupan metodologi pembelajaran. Yang pertama yaitu model pembelajaran. Yang kedua, pendekatan pembelajaran. Yang ketiga, strategi pembelajaran. Yang keempat, metode pembelajaran. Dan yang kelima, teknik pembelajaran. Dari kelima cakupan ini, yang banyak dibahas adalah tentang pendekatan pembelajaran. Pasti Bapak Ibu Guru sudah tahu pendekatan pembelajaran apa yang lagi booming saat ini? Ayo kita simak. Sebelum kita masuk pada pendekatan pembelajaran, kita akan bahas tentang isu pembelajaran yang terjadi saat ini. Kita bisa lihat yang pertama, integrasi HOTS, kemudian kognitif atau biasa disebut C4,
sampai kognitif 6, di mana seorang siswa diharapkan mampu untuk mencipta, C6. Kemudian pendekatan TPEC. Apa Bapak Ibu guru sudah pernah mendengar? Apa itu TPEC? Kemudian yang ketiga, artificial intelligence, yaitu kecerdasan buatan. Kemudian yang keempat, augmented and virtual reality. Dan yang kelima, yang sedang kita hadapi yaitu belajar daring dan luring. Saya yakin Bapak Ibu guru pasti mengalami kendala realita yang terjadi di lapangan saat proses pembelajaran daring, di mana kita bisa lihat siswa mulai merasa bosan, jenuh dengan keadaan. Kalau dulu kita biasa bilang, ayo sekolah. Tapi sekarang suruhannya adalah tetap di rumah saja. Belajar dari rumah ya. Mungkin perubahan itu yang membuat siswa-siswi, bahkan Bapak Ibu guru merasa kaget dan merasa bosan. Kemudian dengan menggunakan konsep daring atau menggunakan dalam jaringan di mana siswa kita terbiasa menggunakan gadget, maka fenomena yang terjadi adalah adanya fenomena anak didik kita kecanduan gadget, kecanduan games. Untuk itu, seorang guru harus mengetahui bagaimana solusinya, pendekatan apa yang paling efektif untuk kita lakukan. Mari kita simak. Dalam masa pandemi COVID-19 saat ini, di mana proses pembelajaran telah dialihkan dari ruang kelas ke dalam jaringan atau daring, teknologi telah mengambil peran sangat penting. Pendekatan pembelajaran yang sangat relevan di masa pembelajaran daring saat ini adalah pendekatan TPEC. Salah satu kompetensi yang harus dimiliki guru dalam pembelajaran di abad 21 adalah kemampuan merancang pembelajaran dengan menerapkan prinsip memadukan pengetahuan materi ajar, kemudian pedagogik, serta teknologi informasi dan komunikasi. Inilah yang disebut dengan pendekatan TPEC. TPEC kepanjangan dari teknologikal, pedagogikal, dan content knowledge. TPEC ini adalah salah satu pendekatan yang bisa kita gunakan sebagai solusi dalam pembelajaran jarak jauh. Sekarang kita amati pendekatan TPEC. Di sana ada kata content knowledge atau CK atau pengetahuan materi, yaitu penguasaan bidang studi atau materi pembelajaran. Jadi seorang guru harus memahami atau memiliki pemahaman yang dalam tentang materi bahan ajar yang ia akan ajar kepada siswanya. Kemudian ada kata pedagogical knowledge atau pengetahuan pedagogis, yaitu pengetahuan tentang proses dan strategi pembelajaran, sehingga guru mampu menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif dan optimal. Kemudian ada kata technological knowledge atau TK paling atas, atau pengetahuan teknologi, yaitu pengetahuan bagaimana
seorang guru mampu menggunakan teknologi digital. Kemudian kita bisa lihat ada kata pedagogical content knowledge, PCK, yaitu gabungan pengetahuan tentang bidang studi dan materi pembelajaran dengan proses dan strategi pembelajaran. Kemudian ada TCK, yaitu technological content knowledge, yaitu gabungan pengetahuan tentang teknologi digital dengan pengetahuan bidang studi atau materi pembelajaran. Kemudian ada TPK, yaitu technological pedagogical knowledge, yaitu gabungan antara pengetahuan teknologi digital dengan pengetahuan mengenai proses dan strategi pembelajaran. Dari gambaran ini terdapat irisan yang paling dalam, yaitu muncul TPCK, Technological Pedagogical Content Knowledge. Untuk mempermudahnya disebut dengan TPEX, yaitu gabungan antara pengetahuan teknologi digital dengan pengetahuan mengenai proses dan strategi belajar dan pengetahuan tentang bidang studi atau materi pembelajaran. Jadi inilah yang dikenal dengan TPEX. TPEX ini bukan hanya sekedar irisan dari content knowledge, pedagogical knowledge, dan technological knowledge, tapi ada sumbangsih dari pengalaman guru dalam mengikuti atau dalam pengalaman dalam konsep teknologi digital. Sekian tentang TPEX, dan pada materi pembelajaran konsep metodologi pembelajaran kami diberikan salah satu tool yang dapat kita gunakan saat menerapkan yang namanya penerapan TPEX. Apa itu? Kami diajarkan tentang Mentimeter. Mentimeter ini adalah salah satu tools yang dapat kita gunakan atau aplikasi digital yang bisa kita gunakan dalam menerapkan yang namanya pendekatan TPEX. Mentimeter ini bisa kita gunakan pada saat asesmen diagnosis, di mana asesmen untuk belajar yang dilakukan oleh guru pada awal pembelajaran dengan tujuan untuk mengatur strategi setelah mempelajari kompetensi dan proses perkembangan belajar sesuai dengan kebutuhan setiap murid, atau juga bisa digunakan sebagai evaluasi, baik itu pada akhir ketika guru sudah selesai menjelaskan dan membahas sebuah topik, dan pada waktu lain selama semester. Dengan menggunakan Mentimeter ini, suasana belajar lebih bergairah, siswa merasa menyenangkan, karena siswa diajak langsung untuk bermain berbagai macam bentuk yang bisa kita pakai dalam Mentimeter ini, mulai dari Q&A, kemudian mulai dari kuis, begitu banyak macam yang bisa kita terapkan sebagai salah satu asesmen pada pembelajaran daring. Nanti Bapak Ibu Guru bisa mencobanya dengan mengklik mentimeter.com.
Dari materi yang saya sudah dapat, yang sudah dijelaskan oleh Bapak Bambang Rudianto, kita bisa tarik bahwa peran dari metodologi tersebut adalah membuat suatu pembelajaran lebih bermakna, kemudian membuat suatu pembelajaran atau situasi pembelajaran lebih menyenangkan. Dan yang terakhir ada kata kunci, yaitu kita bisa menghasilkan yang namanya student well-being atau life skill, di mana kita bisa mengarahkan peserta didik menjadi pembelajar yang sukses, individu yang percaya diri, warga negara yang bertanggung jawab, dan warga negara yang berkontribusi peradaban yang efektif. Setelah mendengar penjelasan ini, apakah Bapak Ibu guru ingin menerapkan TIPEX dalam pembelajaran daring? Dan apakah Bapak Ibu guru termasuk guru yang tahu tentang TIPEX? Guru yang paham tentang TIPEX? Guru yang sudah melakukan TIPEX? Atau guru yang komitmen dan konsisten dalam menerapkan pembelajaran dengan pendekatan TIPEX? Ayo kita berubah bersama-sama mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Demikian video learning journal saya mengenai konsep metodologi pembelajaran. Terima kasih untuk ilmunya, terima kasih untuk wawasannya, dan terima kasih banyak kepada kawan-kawan angkatan 15. Kita berbagi bersama, ayo bersama sukseskan pembelajaran pendidikan guna meraih menciptakan generasi emas. Terima kasih. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.